Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Kota Tanjung Balai. Hari ini saya bersama Bapak Khairuddin Tambunan, atau yang kerap kita sapa di Kota Tanjung Balai ini Bapak Ucok Stiker, ya. Beliau dikenal di kalangan masyarakat sebagai tokoh pemuda dan juga seorang tokoh masyarakat yang selalu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Baik, langsung saja kita mulai perkenaan dengan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan nanti di bulan Desember. Sebagaimana kita ketahui, untuk Kota Tanjung Balai sendiri itu ada 3 pasangan calon, ya, untuk pemilihan kepala daerah, wali kota, dan wakil wali kota Kota Tanjung Balai. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Khairuddin Tambunan atau Bapak Ucok Stiker. Baik, Bapak Ucok Stiker, hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana tanggapan Bapak Ucok Stiker sendiri tentang pasangan calon yang maju di Pilkada Kota Tanjung Balai 2020 Desember mendatang. Ya, terima kasih atas diberikan waktu kepada saya. Sepengetahuan dan penglihatan saya, 3 pasangan calon, 6 tokoh yang tampil di Pilkada 2020 yang akan ikut dalam pemilihan tanggal 9 Desember tahun 2020. Menurut pandangan saya dan penilaian saya, 6 tokoh ini warga negara yang terbaik untuk Tanjung Balai. Yang pertama Bapak Eka Hadi, kedua Buya Bustami, ketiga Ismail, keempat Abrijal, kelima Syahrial, keenam Waristoli. Menurut saya, keenam tokoh ini tokoh ataupun calon-calon pemimpin yang terbaik. Saya berani mengatakan itu terbaik karena saya mengenal dari dulunya, baik secara kemasyarakatan maupun secara pemerintahan. Kenapa saya bilang gitu? Keenam calon ini adalah yang pernah aktif di dalam dunia pemerintahan, baik di legislatif ataupun di eksekutif. Nah, seperti pertama Eka Hadi, mantan anggota DPR. Si Buya Bustami aktif di dalam dunia pendidikan. Itu sama dengan dalam pemerintahan. Di Pak Ismail, orang yang aktif dalam pemerintahan dari dunia. Abrijal begitu juga, mantan anggota DPR. Syahrial sekarang ini walaupun dia aktif di wali kota, tapi sampai bulan 2 tahun 2020 masih wali kota aktif. Dan Waristoli orang yang aktif dalam pemerintahan. Maka dalam hal itu saya anggap mereka calon-calon pemimpin yang sudah terseleksi terbaik buat masyarakat Tanjung Balai. Nah, sementara untuk pasangan nomor urut 1 Eka Buya Bustami, bagaimana? Sepengenal saya, 2 tokoh ini yang disandingkan dalam pasangan calon nomor urut 1. Eka Hadi orang yang bagus di kalangan masyarakat. Dia sekarang profesi, sepengetahuan saya, seorang pengusaha. Dan dia cukup dikenal baik secara kekeluargaan. Orang tuanya adalah tokoh pembangunan di Kota Tanjung Balai ini, tokoh pemerintahan. Dan wakilnya Buya Bustami, tokoh dan punya budi pekerti yang baik. Aktivitasnya sampai sekarang ini sepengetahuan saya di dunia pendidikan, baik itu pendidikan agama ataupun secara formalnya pendidikan umum. Bagi saya, sepengenal saya, Buya Bustami adalah seorang yang loyal kepada masyarakat secara ilmu. Maka dalam hal ini layak dan patut untuk menjadi pemimpin Kota Tanjung Balai. Persoalan pilih memilih itu hak masyarakat.
Nah, untuk sementara kita ketahui Pojok untuk nomor urut 2 itu dari jalur perseorangan, ya, Bapak Haji Ismail dan Ustadz Afrizal. Nah, pandangan Pak Ucok sendiri tentang pasangan ini seperti apa? Kalau pasangan ini saya lihat keduanya persoalan itu baik perseorangan ataupun dari partai politik itu ranah-ranah persoalan jalur calon. Tapi pasangan ini cukup baik aktivitasnya, baik itu pun secara umum ataupun pribadi keluarga. Karena Pak Ismail ini di dalam aktivitasnya dari dulu sampai sekarang itu jalur kepada dunia pendidikan. Di samping itu wakilnya pun termasuk orang tokoh pendidikan dari agama, baik itu mensiraman rohani, keagamaan, Afrizal itu orang baik dia tokoh politik dan tokoh keagamaan. Makanya hal calon yang namanya nomor 2 ini Pak Ismail dan Afrizal sangat-sangat patut jadi pemimpin untuk umat, baik itu pemerintahan. Nah, kalau untuk pasangan nomor 3 Syahrial dan Waris Tholib Pak Ucok, dan ini kita ketahui Syahrial adalah mantan wali kota Tanjung Balai yang maju di Pilkada 2020 mendatang. Nah, pandangan Pak Ucok sendiri untuk pasangan ini seperti apa? Kalau untuk pasangan nomor 3 mungkin saya luruskan sedikit. Bapak Syahrial bukan mantan, dia hanya aktif dalam 100 hari ya. Dia masih aktif dari wali kota sampai bulan 2 2021. Menurut saya bagus. Apa yang diperbuat selama ini relatif. Biasalah pemimpin itu tidak pernah ada yang sempurna. Bapak Syahrial selama dia 4 tahun lebih menggunakan fasilitas negara secara kepemerintahan, dia proaktif melihat apa kejadian dan semampunya menggodok suatu anggaran itu untuk mempergunakan kemaslahatan umat. Dalam hal ini hal-hal yang wajar kalau beliau mencalonkan diri kembali untuk jadi pemimpin Kota Tanjung Balai ini untuk melanjutkan pembangunan yang sudah digagasnya. Baik pasangannya Waris Tholib yang sudah kita kenal dalam hal pemerintahan, dia aktif dalam dunia PNS, aktif di kemasyarakatan, dan dia pun dunia pendidikan dakwah. Dia aktif dan loyal pada masyarakat dalam hal waktu dan pemikirannya. Makanya dalam hal ini hal wajar dan patut juga untuk jadi pemimpin Kota Tanjung Balai ke depan. Nah, dari pandangan Pak Ucok sendiri, pasangan mana yang lebih untuk saat ini yang lebih menonjol di kalangan masyarakat? Kalau untuk saat ini kita lihat dan sama-sama kita lihat yang 6 calon ini cukup menonjol, baik itu secara slogan, iklan, baik itu kedua mereka. Hanya saja kita lihat dan tidak rahasia umum, Bapak Syahrial kan seorang wali kota aktif. Secara tidak langsung dia tersosialisasi di dalam di struktur organisasi pemerintah. Mau tidak mau kita harus akui itu Bapak Syahrial itu lebih tertonjolkan dia ke depan karena dia masih dalam dunia pemerintahan, masih aktif dan legal gitu. Makanya untuk saat ini yang namanya Bapak Syahrial itu masih di atas lah secara bibir ataupun secara mata. Persoalan nanti pilih memilih itu tidak ada. Kita itu eksekutornya masyarakat. Baik, nah ini sangat menarik sekali ya Pak Ucok. Kita ketahui saat ini Bapak Haji Syahrial sudah nonaktif ya. Nah, di dalam peraturan undang apakah boleh diperbolehkan seorang petahana atau seorang wali kota yang nonaktif itu banner-banner di aset pemerintahan apakah diperbolehkan? Sementara kita ketahui banner itu adalah untuk hal yang promosi atau hal yang memperkenalkan kepada masyarakat. Apakah boleh saat ini foto Haji Muhammad Syahrial masih terpampang di aset-aset Pemkot Tanjung Balai seperti ambulan dan yang kita ketahui bersama? Menurut aturan sepengetahuan saja, di luar sepengetahuan saya itu mungkin maaf,
ya kan? Tapi sepengetahuan saja, Bapak Syahrial kan walaupun dia no aktif, tapi apapun yang dibuat secara fasilitas di negara, baik itu secara foto atau namanya, sebelum penetapan di KPU itu terpampangkan, itu hal-hal tidak melanggar dalam aturan. Tapi setelah no aktif itu digunakannya, di situ salah. Nah, makanya dalam hal ini kita pun harus dalam hal ini khusus Panwas atau KPU jeli dalam melihat ini. Namun kalau untuk pembenaran saat ini untuk di fasilitas ataupun namanya punya pemerintahan secara legal itu secara aturan tidak boleh. Tapi karena mungkin ada di sana sini yang milik pemerintahan adanya gambar seorang wali kota yang aktif, itu sah-sah saja. Namun jangan disalahgunakan orang-orang tertentu. Itu maksudnya. Apakah itu sifat dari mobil atau gedung-gedung, disalahgunakan oknum-oknum bahkan nama suatu calon. Nah, tapi kalau yang namanya gambar wali kota untuk ditampilkan di suatu fasilitas negara itu sah-sah saja. Menurut saya. Oh, menurut Bapak Ucok ya. Nah, kita kan sudah tahu nih banyak juga netizen atau para penggiat-penggiat sosial yang mengecam hal tersebut. Yang mana foto Haji Muhammad Syahrial masih terpampang di aset Pemko. Sementara para penggiat sosial banyak juga yang seperti apa yang sangat kecewa terhadap pemerintahan. Apa tanggapan Pak Ucok sendiri? Nah, belum gini, kita sebagai masyarakat kita hidup di negara demokrasi yang punya aturan dan peraturan. Menurut saya sah-sah saja masyarakat yang punya hak berkomentar sesuai dengan undang-undang berkomentar itu, karena kita dilindungi fondasi hukum undang-undang berbicara. Namun apapun namanya tadi, saya ulangi kembali, yang terpampang di fasilitas negara, selagi itu mengatasnamakan kepala pemerintahan, itu sah-sah saja. Namun asal tidak digunakan oknum tertentu. Nah, karena di terpampangnya suatu gambar seorang wali kota di fasilitas negara itu ada dasar-dasar aturan dan peraturan hukumnya. Apabila di gambar itu tidak dinyatakan seorang calon. Nah, karena kita umum mengetahui bahwanya Bapak Syahrial itu sekarang masih seorang wali kota Tanjung Balai sampai bulan 2 2001. Oke, baik. Nah, ini seperti yang kita ketahui, Pak Usok, beberapa bulan ini banyak sekali yang tersandung masalah kasus narkoba. Dan kita ketahui sementara masyarakat bahwa yang tersandung kasus narkoba ini adalah tim salah satu pasangan calon. Nah, tanggapan Pak Ucok sendiri, apakah ada keterlibatan pasangan calon wali kota atau wakil wali kota Tanjung Balai masalah kasus narkoba ini? Kalau masalah kasus narkoba itu tak rahasia umum, kita banyak mengetahuinya. Nah, persoalan kait dan mengait kepada satu calon itu menurut saya dan bisa saja sah saja, tapi itu mungkin jauh kemungkinan. Tapi ini kan oknum masyarakat itu seperti terjadi umpamanya di baik dalam instansi pemerintahan, baik kepolisian, TNI, itu kan oknumnya gitu, baik itu NSN itu oknumnya. Namun bagi saya sebagai warga negara, cap jempol lah untuk BNN atau kepolisian menangkap oknum pelaku narkoba, karena itulah pelaku-pelaku yang terlalu sadis. Buat saya pelaku-pelaku narkoba ini yang betul-betul harus kita sama-sama berantas, karena itu penjahat yang lebih jahat dari teroris bagi saya. Nah, menurut saya, tanggapan saya ya cap jempol, sukses buat aparat hukum yang menangkap oknum narkoba. Namun untuk dikaitkan kepada oknum salah satu calon itu ya sepengetahuan saya tidak mengetahui apakah itu tim ataupun simpatisan. Namun menurut saya secara logisnya itu mungkinlah terkait gitu. Berarti itu hanya oknum yang memanfaatkan situasi aja, Pak? Ya, menurut saya gitu. Oke, baik. Terima kasih
atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum.